Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dari Prodi Pendidikan Geografi Kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang alat teodolit. Sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu teodolit? Baik, teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Baik, kita akan masuk kepada bagian-bagian dari teodolit. Bagian pertama adalah pembantu visir. Pembantu visir ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target untuk membantu pembidikan secara kasar. Bagian yang kedua adalah lensa objektif. Lensa ini berfungsi untuk menangkap bayangan objek atau target. Lensa positif yang memberikan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Bagian yang ketiga adalah klem sumbu 2. Berfungsi untuk pengunci sumbu 2. Bagian yang keempat adalah sumbu 2. Sumbu 2 ini berfungsi sebagai poros perputaran teropong terhadap sumbu putar horizontal. Bagian yang kelima adalah nivol teropong. Nivol teropong ini digunakan untuk membentuk garis bidik mendatar. Pada kebanyakan teodolit yang baru, nivol teropong sudah tidak ada lagi. Bagian yang keenam adalah ronsel lensa tengah. Ronsel lensa tengah ini berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci atau untuk membantu menetapkan bidikan ke target. Bagian yang ketujuh adalah reflektor sinar. Reflektor sinar ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkannya ke mikroskop pembacaan lingkaran horizontal sehingga bisa terbaca. Bagian yang kedelapan adalah mikroskop bacaan lingkaran horizontal A. Bagian ini berfungsi sebagai tempat pembacaan hara horizontal. Bagian yang kesembilan adalah klem horizontal. Bagian ini berfungsi sebagai klem pembuka atau pengunci lingkaran horizontal. Yang bagian ke-10 adalah skru penggerak halus alhided horizontal, berfungsi menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan pada saat klem horizontal dikunci. Bagian yang ke-11 adalah penggerak halus limbus, berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci atau membantu menempatkan bidikan ke target. Bagian yang ke-12 adalah skru penyetel ABC, berfungsi untuk menyeimbangkan nivou kotak guna pembuatan sumbu satu vertikal. Bagian yang ke-13 adalah plat dasaran atau tatakan, sebagai plat penyangga seluruh bagian alat. Bagian yang ke-14 adalah kepala statif. Bagian ini merupakan bagian dari statif tempat dudukan pesawat teodolit. Bagian yang ke-15 adalah kaki statif. Kaki statif ini merupakan bagian dari statif, alat yang digunakan untuk berdirinya pesawat teodolit. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi supaya kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar pesawat tidak jatuh. Bagian yang ke-16 adalah penggantung unting-unting, digunakan untuk memasang tali unting-unting. Bagian yang ke-17 adalah baut instrumen. Baut instrumen ini merupakan pengencang antara pesawat teodolit dan statif. Bagian yang ke-18 adalah nivou alhided horizontal, digunakan untuk membuat sumbu satu vertikal secara halus setelah dilakukan pendekatan dengan nivou kotak. Bagian yang ke-19 adalah skru koreksi nivou alhided horizontal, berfungsi menyeimbangkan nivou alhided horizontal. Bagian yang ke-20 adalah mikroskop pembuat lingkaran horizontal B, merupakan mikroskop yang digunakan untuk membaca sudut lingkaran horizontal. Bagian yang ke-21 adalah skru penggerak halus vertikal, berfungsi menggerakkan teropong arah vertikal secara perlahan pada saat klem teropong dikunci. Bagian yang ke-22 adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa negatif sebagai lensa mata.
Bagian yang ke-23 adalah ring pelindung diafragma, berfungsi sebagai pelindung diafragma. Bagian yang ke-24 adalah mikroskop pembacaan lingkaran vertikal yang merupakan tempat pembacaan lingkaran vertikal. Bagian yang ke-25 adalah tabung sinar yang merupakan bagian untuk membantu menyinari lingkaran vertikal. Dan bagian yang terakhir adalah piringan lingkaran vertikal yang merupakan piringan dari metal atau kaca tempat skala lingkaran. Lingkaran ini berputar bersama teropong dan dilindungi oleh alhide vertikal. Sekarang kita akan masuk pada cara menggunakan alat teodolit. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan pengukuran menggunakan alat teodolit. Langkah yang pertama adalah buka kunci penjepit horizontal atas dan putar teodolit hingga panah di tempat yang kasar berbaris dengan titik yang ingin Anda ukur. Lalu kunci klem. Gunakan adjuster horizontal atas buka klem untuk menyelaraskan objek antara dua lampu vertikal dalam penglihatan. Langkah yang kedua adalah lihatlah melalui lensa mata kecil dan gunakan tombol penyesuaian halus untuk mendapatkan garis horizontal tepat dengan objek Anda. Derajat dari referensi Anda diukur pada skala derajat horizontal, menit dan detik pada skala penyesuaian halus. Langkah yang ketiga adalah buka kunci penjepit vertikal dan lihat melalui penglihatan sambil memindahkan teodolit naik turun untuk menemukan titik yang tepat secara vertikal pada objek Anda yang ingin Anda ukur. Kunci klem dan gunakan tombol penyesuaian vertikal halus untuk mendapatkan perbaikan tepat pada titik yang Anda pilih. Kemudian, lihat melalui eyepiece kecil dan baca derajat, menit, dan detik dari skala vertikal dan skala penyesuaian halus seperti yang Anda lakukan untuk skala horizontal. Jika objek Anda tinggi, Anda harus melakukan penyesuaian horizontal kasar terlebih dahulu. Lalu, lakukan pengukuran vertikal, kemudian sesuaikan untuk pengukuran horizontal akhir. Kedua koordinat ini memberikan sudut yang tepat antara referensi Anda dan titik minat Anda. Tetapi, Anda juga dapat mengukur sudut antara dua titik dengan membandingkan dua pengukuran mereka atau dengan menetapkan titik pertama sebagai referensi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan rumus mengolah data dari hasil pengukuran. Adapun rumus dari jarak data, D sama dengan batas atas dikurang batas bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal persegi. Rumus yang kedua yaitu jarak miring, S sama dengan batas atas dikurang batas bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Rumus yang ketiga adalah elevasi titik target, di mana H sama dengan tanks 90 dikurang V dikali jarak data ditambah tinggi alat dikurang tinggi target, di mana 90 merupakan sudut vertikal normal teropong ukur. Untuk mendapatkan koordinat X dan Y pada titik selanjutnya, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan sin azimut XD ditambah koordinat X tempat berdiri alat. Dan kita dapat mendapatkan koordinat Y dengan menggunakan cos azimut dikali XD ditambah koordinat Y berdiri alat. Itulah tadi video pembelajaran saya tentang alat teodolit. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ya. Dan subscribe juga channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.